Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 793 ini memang jalan Huang Kuan, kata-kata Ji Fei masih begitu tenang, masih polos. Begitu tenang sehingga seseorang tidak bisa merasakan kemarahan. Ini sangat hambar sehingga Anda tidak merasakan niat membunuh. Namun, Zhao Zentian dan Sun Kuiseng terlalu takut untuk bergerak, dan kaki mereka gemetar. Para pengawal di sekitar mereka awalnya dipersenjatai dengan tongkat, mereka sombong, dan ketika mereka berpikir untuk membuat keributan dengan mudah di aula berkabung, mereka mengubah pemandangan menjadi berantakan. Namun sekarang saya tidak bisa berkata-kata. Bukannya mereka tidak mau bicara, tapi mereka terlalu takut untuk membuka mulut. Yang terpenting adalah tongkat yang mereka pegang di tangan mereka memiliki berat 1000 pon, dan sepertinya bisa jatuh kapan saja. Mereka sangat ingin melemparkannya ke tanah dan berlutut di depan Ji Fei untuk mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak ingin mati. Siapapun yang membawa senjata sudah mati. Jika Anda berkelahi dengan seseorang yang menggunakan tongkat, bukankah itu berarti kematian? Sejarah telah membuktikan bahwa tongkat api bukanlah tandingan senjata api. Ji Fei melepaskan Sui Muhan dan perlahan berjalan menuju kerumunan. Dia berjalan sangat lambat, tapi dia seperti raja yang turun dari langit. Setiap langkah yang dia ambil membuat orang-orang ini merasakan kemarahan badai dan tekanan kuat yang sepertinya menindas mereka sepenuhnya. Bang! Suara pukulan tinju pada seseorang terdengar, namun orang tersebut bahkan tidak menangis. Beberapa detik kemudian, terdengar suara benturan. Apa yang dilihat semua orang adalah garis merah darah beterbangan di udara, diikuti oleh tubuh tanpa kepala yang jatuh ke tanah. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah suara, kepalanya seperti menempel di dinding. Orang yang tadinya akan ketakutan setengah mati kini semakin ketakutan dan ketakutan setelah menyaksikan semua ini. Berdebar, beberapa orang yang pemalu lumpuh ke tanah karena ketakutan. Beberapa dari mereka mulai berdiri dengan kaki gemetar, dan bau tidak sedap datang dari sela-sela kaki mereka. Ji Fei terus berjalan ke depan, suara leher retak. Suara tendangan meremukkan kepala, suara tubuh diremukkan. Satu demi satu, terus-menerus, seperti anak nakal yang memecahkan balon. Tapi orang yang diinjak Ji Fei sampai mati adalah manusia. Bau darah yang menyengat membuat pemandangan itu tampak seperti api penyucian di bumi. Dua orang yang hadir di tempat kejadian, Zhao Zentian dan Sun Kuiseng, benar-benar ketakutan, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ini pertama kalinya saya melihat pembunuhan berdarah seperti itu. Baru saja, mereka juga ingin membunuh semua orang, tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya pembunuhan itu sampai mereka melihat Ji Fei mengambil tindakan. Jangan ragu-ragu, tidak ada bantuan. Yang ada hanya mayat yang berjalan mendekat dan berbaring. Orang-orang lewat, orang-orang jatuh, orang-orang mati. Pelepasan yang dingin, berdebar, Zhao Zentian dan Sun Kuiseng berlutut di tanah pada saat bersamaan. Mereka ketakutan. Awalnya, di mata mereka, ketika mereka datang, mereka bisa membunuh orang sesuka hati dan menyelesaikan semua yang ada di depan mereka sesuka hati. Namun akibatnya segala sesuatu tentang dirinya diselesaikan oleh orang lain. Ji Fei mendatangi mereka berdua dan berkata, "Kamu sangat tidak mau, bukan?" Jakun kedua orang itu merangkak dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka memang ogah-ogahan melakukan hal tersebut dan ingin membalaskan dendam orang yang dicintainya.
Namun bagaimana jika Anda tidak menyerah? Sekarang seluruh rakyatnya telah dibunuh, dan mereka semua dibunuh tanpa ampun. Siapa yang tidak takut dengan pembunuhan dan kekejaman seperti ini? Bukankah mereka semua berlutut di hadapan orang lain? Luangkan, selamatkan hidupku. Zhao Zentian adalah orang pertama yang berteriak. Dari mana tentara bayaran palsu itu berasal? Ji Fei bertanya dengan tenang. Ya, dia dari aliansi seni bela diri, aliansi seni bela diri. Ya, orang-orang dari aliansi seni bela diri kota Nancy. Pergilah bersama orang yang kamu cintai. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membungkuk dan mengulurkan tangannya. Zhao Zentian dan Sun Kuiseng melihat bayangan berkedip di depan mata mereka. Tetapi tak satu pun dari mereka melihatnya dengan jelas. Mereka merasa pernapasan mereka mulai menjadi sulit, dan seluruh tubuh mereka mulai gemetar dan bergerak-gerak. Klik, klik, terdengar dua suara patah tulang leher, dan tubuh kedua orang itu miring seperti mie lemas. Ji Fei melepaskan tangannya, dan terdengar suara gertakan. Kedua orang itu tewas dan jatuh ke tanah. Sui Muhan berdiri di kejauhan, menutup mulutnya dengan tangan, dengan mata yang tak terbayangkan. Ji Fei tampaknya adalah seorang maniak pembunuh. Namun, hal ini membuat wanita sangat bersemangat. Adapun Sui Mukuan, dia sangat takut hingga dia buang air kecil. Mulai saat ini, dia tidak lagi berpikir apapun, hidup adalah berkah besar dalam hidup. Ji Fei mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Qi Yuan. Siapkan peti mati dan pergi ke aliansi seni bela diri untuk mengambil mayatnya. Patah, menggantung, dia memandang para tamu yang berdiri di luar pintu. Jika Anda tidak dapat berbagi kesulitan yang sama dengan keluarga Sui, apa gunanya? Berdebar, berdebar, segera terdengar serangkaian suara berlutut. Ya, tidak ada yang mau mati, mereka lebih takut mati. Semua orang mulai berlutut dan memohon belas kasihan. Sudut mulut Ji Fei melengkung. Jika kamu bersedia, masuklah dan ambil tindakan terhadap orang-orang ini. Setelah mengatakan itu, dia sudah keluar. Orang-orang di luar merasa punggung mereka basah kuyup. Mereka memiliki pengalaman membunuh He Pengfei kemarin. Mereka tahu bahwa ini akan menjadikan mereka pembunuh, dan masalah ini akan hilang selamanya. Mereka tidak ingin mengambil tindakan, tetapi mereka tidak berani untuk tidak patuh. Seseorang dengan cepat berdiri dan berlari, mengayunkan tongkat dan memukul tubuh Zhao Zentian. Dengan sekali klik, tulang rusuk mayat Zhao Zentian roboh dan seluruh tubuhnya berubah bentuk. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Tak lama kemudian, semua orang dipukuli dengan kejam. Zhao Zentian dan Sun Kuiseng yang malang. Awalnya mereka membawa orang ke sini karena mereka ingin membunuh orang untuk membalas dendam, dan mereka bahkan ingin mencambuk mayatnya terlebih dahulu untuk melampiaskan kebencian dan kemarahan batin mereka. Ujung-ujungnya saya jadi sasaran pelampiasan orang lain. Dia meninggal dan dipukuli sampai mati. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang metode yang ingin mereka gunakan pada Sui Lao. Sui Muhan melihat punggung Ji Fei yang mundur dan hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi wanita Ji Fei dalam hidup ini, dia tidak akan pernah meninggalkan Ji Fei, bahkan hanya menunggu dari kejauhan saja sudah cukup. Jika kamu mencintai seseorang, jangan menyesal. Belum lagi pria yang memberikan dirinya sendiri tanpa penyesalan. Ji Fei tidak tahu apa yang dipikirkan Sui Muhan, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Kota Nancy adalah kota yang lewat baginya, dan semua yang ada di sini akan menjadi kenangan.
Tapi keluarga Sui tidak mungkin berada dalam bahaya di sini. Dia tidak ingin datang ke sini untuk kedua kalinya, jadi cara terbaik adalah tidak melakukannya lagi. Aliansi Seni Bela Diri sangat sedih. Jika bukan karena orang-orang yang berpura-pura menjadi tentara bayaran, mereka mungkin tidak akan menarik kedatangan Ji Fei. Sekarang sudah terlambat. Saat ini, masih ada tawa dan tawa di Aliansi Seni Bela Diri. Latihan pagi baru saja berakhir dan para murid bertukar pengalaman. Wu Ping, pemimpin Aliansi Seni Bela Diri, berdiri di atas panggung dengan senyuman di wajahnya. Setiap hari berlalu, murid-murid Aliansi Seni Bela Diri akan membuat kemajuan, dan Aliansi Seni Bela Diri akan menjadi lebih kuat. Suatu hari nanti, Aliansi Seni Bela Diri akan menjadi eksistensi kuat yang tiada duanya. Tuan, kakak kedua Wu Zilong ada di sini. Seseorang berlari masuk dan berkata, "Bukankah Zilong kembali ke kota naga?" Wu Ping tersenyum dan melihat ke arah pintu. Wu Zilong berpakaian rapi, tetapi wajahnya tidak berwarna sama sekali, dan dia berlari masuk. "Tuan, Anda ingin membalaskan dendam saya." Dia berlutut dan memohon, wajahnya penuh kepahitan. "Zilong, ada apa?" Ji Fei membunuh saudara laki-lakiku dan pengurus rumah tangga keluarga Wu kami dan memeras sejumlah besar properti. "WHO, Ji Fei," Wu Zilong berkata dengan gigi terkatup. "Hahaha," Wu Ping tiba-tiba tertawa. Wu Zilong memandang Wu Ping dengan rasa ingin tahu. "Bangun, Ji Fei sudah berada di jalan Huangquan sekarang." "Ah," seru Wu Zilong, "ya, ini memang jalan Huangquan." Suara Ji Fei terdengar di luar pintu. Bab 794 laki-laki harus memperkuat diri mereka sendiri. Semua orang melihat ke arah pintu. Ji Fei masuk dengan mengenakan jas hitam, sepatu kulit hitam, dan kemeja putih. Bahkan ketika dia mengambil tindakan dengan Sui Muhan di pelukannya, dia tidak mengacak-acak pakaian dan rambutnya, dan dia bahkan tidak memercikkan setetes darah pun ke tubuhnya. Langkah lambat, temperamen yang elegan. Ketika orang-orang yang tidak mengetahuinya melihat pemandangan ini, mereka mengira sedang melihat seorang pemuda. Namun Wu Zilong sepertinya melihat hantu. "Tuan, dia adalah Ji Fei." Wu Ping juga mengerutkan kening. "Apakah kamu Ji Fei?" Dia bahkan tidak mengenalnya, dan dia tidak menyelidikinya. Kemarin, Zhao Zentian memintanya untuk membantu membunuh orang. Menurutnya, itu hanya masalah sepele. Jadi dia langsung meminta wakil pemimpin Jiangxin untuk mengirim seseorang untuk melaksanakannya. Berdasarkan pengalaman masa lalu, Xin Zai seharusnya sudah membereskannya. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Dan yang paling aneh adalah rakyatnya semuanya menyamar agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dan pihak lain datang ke pintu dan berkata bahwa ini adalah jalan Huangquan. Jelas dia tahu segalanya. Dan dia juga tahu bahwa dia ingin membunuh orang di belakang punggungnya. Dia samar-samar menebak sesuatu dalam pikirannya. Beralih untuk melihat Jiangxin, pria berkulit putih di sebelahnya, pria itu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan kembali. Wu Ping semakin yakin bahwa Ji Fei telah membunuh anak buahnya, yang juga membuatnya semakin marah. Berpura-pura tenang, dia menatap Ji Fei dengan ekspresi dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ji Fei terus berjalan ke depan. Baru saja di rumah Sui, ada lebih dari selusin orang yang mengenakan seragam kamuflase dan tentara bayaran. Mereka mengatakan bahwa mereka kesepian di jalan Huangquan dan ingin mencari teman. Jadi saya datang. Mendesis, Wu Ping menarik napas dan melihat ke arah Jiangxin di sebelahnya lagi. Ini dikirim olehnya secara pribadi.
Ekspresi Jiang Xin juga berubah drastis. Tentu saja orang yang dia kirim tahu berapa level mereka. Tapi bagaimana mereka bisa begitu tidak memuaskan di mata orang lain? Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Apakah kamu Ji Fei? Jiang Xin bertanya, jika kamu bertanya padaku sekarang, bukankah itu tidak perlu? Ji Fei bertanya sambil mencibir. Wajah Jiang Xin dingin. Kami tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Hal ini tidak bisa diterima. Lagi pula, jika hal semacam ini menyebar, reputasi aliansi seni bela diri akan hancur. Ji Fei memandang Wu Zilong sambil tersenyum. Kamu kenal aku, kan? Aku. Wu Zilong menelan seteguk air liur dan tidak melanjutkan. Dia tidak tahu harus berkata apa, karena dia merasa tidak ada gunanya mengatakan apapun, dan sekarang dia hanya punya satu ide, yaitu membunuh Ji Fei. Apakah kamu datang ke aliansi seni bela diri untuk memprovokasi kami? Wu Zilong akhirnya mengeluarkan beberapa patah kata. Bukankah kamu meminta tuanmu untuk membalaskan dendammu? Aku di sini. Ayo mulai. Ji Fei melihat sekeliling halaman. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa kamu begitu sombong di sini? Tiba-tiba seorang pemuda berdiri. Ji Fei memandang pemuda itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas. Kamu masih muda, sangat muda untuk menjadi impulsif. Kamu bahkan tidak setua aku, pemuda itu berteriak dan bergegas menuju Ji Fei. Bang, tiba-tiba terdengar suara keras di depan pintu. Lalu sebuah truk besar mendobrak pintu tersebut dan melaju ke arah pemuda yang sedang bergegas mendekat. Kaum muda itu cepat dan mobil lebih cepat, dia ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Ledakan, keduanya bertabrakan. Dan tubuh pemuda itu terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Darah beterbangan di udara, seolah hujan merah sedang turun. Hingga saat ini, ia masih bisa merasakan sensasi menabrak kereta berkecepatan tinggi tadi. Namun perasaan ini menjadi perasaan terakhirnya. Matanya perlahan terpejam, tanpa perasaan akhirnya menyentuh tanah, atau bahkan kesempatan terakhir untuk melihat dunia. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Mencicit, dengan suara pengereman mendadak, mobil berhenti dan Qi Yuan melompat keluar dari mobil. Tuan, saya terlambat, dia membungkuk pada Ji Fei. Ji Fei memandang orang-orang di aliansi seni bela diri di tempat kejadian, siapa yang masih muda? Siapa yang masih ingin menjadi impulsif? Adegan itu penuh dengan keheranan. Pemandangan tadi begitu mengejutkan sehingga mereka hampir tidak dapat membayangkan keterkejutannya. Dan mereka tidak dapat menahan keterkejutannya. Sekarang mereka merasa jantung mereka masih berdebar kencang. Qi Yuan memandang semua orang. Saya memiliki 10 peti mati di mobil ini. Jika ada di antara Anda yang menginginkannya, Anda dapat datang dan menempatinya terlebih dahulu. Jika tidak cukup, saya akan terus mempersiapkannya. Suaranya tidak keras, tapi semakin membuat takut semua orang. Ini terlalu kasar, sepertinya dia tidak menyerang manusia, tapi hewan. Melihat peti mati merah di mobil, banyak orang tanpa sadar mundur dan memandang Wu Ping. Wu Ping baru saja mendengar Ji Fei berkata bahwa dia telah membunuh orang-orang yang berpura-pura menjadi tentara bayaran. Dia masih tidak dapat mempercayainya, tetapi sekarang dia sepenuhnya mempercayainya. Meski Ji Fei tidak mengambil tindakan, namun kekejaman dan tekadnya dalam mengambil tindakan tetap harus dipercaya. Tetapi dia dari aliansi seni bela diri, dia juga pemimpin aliansi seni bela diri, bagaimana dia bisa terintimidasi? Apalagi membawa peti mati, menurutnya hal itu tidak bisa dibiarkan. Oh, dia mencibir,
Sangat mudah untuk menjadi impulsif ketika kamu masih muda. Kalian berdua, anak muda, benar-benar tidak menganggap serius liga seni bela diri kita. Jiang Xin telah mendapatkan kembali ketenangannya dan memandang Ji Fei dan Qi Yuan dengan senyum galak. Sekarang berlutut dan mohon ampun. Aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Jika tidak, kamu hanya akan menunggu untuk mati. Di mata mereka, meskipun dua orang itu sombong dan hebat, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak percaya Ji Fei seperti ini bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Wu Zilong sudah terpana dan terpana. Sekarang saya melihat Guru Wu Ping sangat tenang. Saya merasa jauh lebih lega. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap Ji Fei dengan kemarahan dan kebencian di matanya. Dia membenci dan membenci Ji Fei dari lubuk hatinya. Bunuh mereka. Setiap orang yang terpengaruh oleh ketenangan Wu Ping dan Jiang Xin segera menjadi tenang. Seseorang berteriak, memanggil semua orang untuk mulai mengambil tindakan. Ji Fei sepertinya tidak mendengar, tapi berjalan perlahan menuju paviliun tidak jauh dari situ. Disitulah Wu Ping duduk ketika dia menyaksikan murid-muridnya berlatih. Qi Yuan perlahan melepas jas putihnya, memperlihatkan kemeja putih berkeras stand up di bawahnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah murid aliansi seni bela diri yang bergegas. Tidak baik menjadi muda dan impulsif. Persetan denganmu, murid yang berlari di depan sudah mengumpat dengan marah. Qi Yuan menoleh untuk melihat Ji Fei. Tuan, apakah kita akan mengirim mereka ke jalan Huangguan bersama-sama? Menurutku tidak apa-apa. Ji Fei Yun dengan tenang duduk di kursi Wu Ping. Wu Ping sangat marah dengan kesombongan Ji Fei. Pergi, bunuh mereka. Jiang Xin dengan cepat mengevakuasi tempat kejadian, dan Wu Ping memandang Jiang Xin dengan setuju. Qi Yuan menghadap matahari, dengan senyum jahat di bibirnya, sepertinya ada lagu yang hilang saat ini. Menghadapi ombak dengan bangga, darah panas itu seperti sinar matahari merah, keberanian itu seperti besi, dan tulang itu seperti baja yang halus, pikiran yang luas dan visi yang jauh ke depan. Lagunya berbunyi dan Qi Yuan sudah bergerak. Ji Fei meletakkan ponselnya dengan lembut di atas meja. Musiknya melayang dan darah mendidih. Bersambung.